Magang MBKM pada kantor BSIP Sulawesi Tenggara. Kegiatan magang berlangsung di 3 lokasi yang berbeda, yaitu BSIP Sulawesi Tenggara, KP Wawotobi, dan KP Onembute, yang masing-masing masih bagian dari BSIP Sulawesi Tenggara. Teknologi budidaya tanaman hortikultura. Melakukan diskusi kepada pembimbing BSIP terkait tanaman hortikultura apa yang akan dibudidayakan di lahan yang telah ditetapkan. Kemudian, melakukan pengolahan lahan agar aerasi tanah menjadi lebih baik, yang kemudian dilakukan juga dengan pemupukan terhadap lahan dengan menggunakan pupuk kandang kambing sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman yang akan dibudidayakan. Mengambil tanah yang akan dimasukkan ke dalam polybag dan potray yang kemudian mencampurkan tanah tersebut dengan pupuk kandang kambing dan kemudian melakukan penyemaian terhadap benih cabai keriting yang telah berkacambah ke dalam polybag dan potray. Setelah kurang lebih 3 minggu lalu dilakukan pindah tanam terhadap benih cabai keriting yang kemudian tanaman yang telah pindah tanam disungkup menggunakan pelepah batang pisang agar tanaman tidak cepat layu akibat intensitas cahaya matahari yang terlalu berlebih. Setelah dilakukan pindah tanam, tanaman cabai disiram setiap pagi dan sore dan memasang ajir agar tanaman tidak rebah, yang kemudian melakukan penyangan gulma agar tidak ada kompetisi perebutan unsur hara terhadap tanaman utama dan tanaman gulma yang lainnya. Teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu. Kegiatan pertama yaitu penanaman bunga kenikir sebagai penarik musuh alami. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan jaring untuk hama tikus, yang mana jaring-jaring yang telah dibuat dipasang mengelilingi sawah dengan posisi tepat di atas tanah. Jaring diolesi dengan racun yang tujuannya agar racun menempel di badan tikus dan ketika tikus menjilat badannya, maka ia akan mati secara perlahan. Selanjutnya dilakukan pemasangan jaring penangkap burung yang bertujuan untuk menangkap burung-burung yang menjadi hama bagi padi sawah agar tidak memakan bulir-bulir padi sawah yang telah matang. Keanekaragaman hayati. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengobservasi lahan kering pada lahan IP2SIP Onembute dengan tanaman yang kita amati di sekitarnya, yaitu sekitar tanaman jambu mete, dengan cara melakukan identifikasi terhadap tanaman apa saja yang ada di sekitar tanaman jambu mete tersebut dan hewan apa saja yang ada di sekitar tanaman jambu mete tersebut. Rekayasa ekologis tanah salin. Kegiatan pengambilan sampel tanah dilakukan dengan mengambil sampel di daerah pesisir Torobulu. Setelah itu, tanah disimpan ke dalam baki, kemudian dikering anginkan, yang kemudian tanah yang telah dikering anginkan dibawa ke lab untuk diuji. Setelah sampel tanah dikering anginkan, sampel tanah tersebut ditimbang dengan seberat 20 gram. Tanah yang telah ditimbang dengan seberat 20 gram kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas untuk dihomogenkan. Setelah tanah tersebut homogen, sampel tanah dimasukkan alat electrical conductivity untuk mengukur tingkat salinitas tanah. Kemudian dilanjutkan dengan pengaplikasian biochar yang merupakan salah satu implementasi dari rekayasa ekologis untuk menurunkan salinitas tanah pada suatu tanah yang telah diuji. Fisiologi dan penyimpanan benih. Kegiatan pertama yaitu melakukan penyortiran terhadap benih jagung yang telah panen, kemudian memisahkannya antara benih kotor, benih besar, benih kecil, dan benih sedang. Kegiatan penyortiran ini bertujuan untuk mendapatkan benih jagung dengan kualitas yang baik. Benih yang telah disortir kemudian diuji kadar airnya menggunakan alat digital moisture meter, yang mana alat tersebut merupakan salah satu alat sederhana untuk mengukur kadar air benih. Setelah didapatkan kadar air yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan pengemasan dengan menggunakan alat pres dan kantong plastik. Remote sensing dan aplikasinya dalam pertanian. Gambar ini merupakan hasil citra satelit yang kami peroleh melalui aplikasi Daerah Muda yang kami gunakan untuk melihat daerah atau lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan penanaman pada lahan IP2SIP Onembute.
Teknologi pasca panen. Kegiatan teknologi pasca panen dilakukan di sekitar lahan IP2 SIP Onembute. Setelah tanaman jagung tersebut dilakukan pemanenan, selanjutnya dilakukan dengan kegiatan penyortiran yang bertujuan untuk memisahkan mana buah yang layak untuk dipanen dan mana yang tidak layak untuk dipanen. Setelah dilakukan penyortiran dan ditemukan jagung yang layak untuk dipasarkan, hasil panen tersebut disimpan di bawah tenda yang kemudian dikering anginkan untuk dijual atau diberi ternak unggas, atau bisa juga bijinya digunakan sebagai bahan tanam lagi pada lahan tersebut. Sekian video hasil presentasi magang saya di 3 lokasi BSIP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.